Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan refleksi dari observasi sekolah kami saat kegiatan PLP kemarin. Nah, untuk sekolah yang kami datangi itu ada dua. Untuk sekolah nasionalnya ialah MTSN 1 Jember dan sekolah internasionalnya adalah SMAN 3 Bandung. Nah, namun sebelum kami eh, merefleksi lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk saya sendiri adalah Muhammad Ali Ridho Rahman dengan akhiran NIM 163. Dan saya Rahmat Sejwanto dengan Hakim 157. Saya Zara Nur Aida Putri Barian dengan akhiran NIM 137. Saya Alfiana Skatu Syafa'a dengan akhiran NIM 102. Saya Nurfan Manurung dengan akhiran NIM 087. Saya Nur Hanifah Alfia dengan akhiran NIM 069. Next. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, khususnya untuk mata pelajaran matematika? Berikan contoh yang spesifik. Untuk MTS 1 Jember mengintegrasikan nilai religius, tanggung jawab, dan kerjasama melalui soal kontekstual seperti zakat dan warisan. Nah, guru itu juga bisa membiasakan siswa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sedangkan untuk SMA Negeri 3 Bandung menanamkan karakter kemandirian, integritas, dan berpikir kritis melalui diskusi kelompok, presentasi logis, dan tugas proyek. Untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan paling mencolok antara suasana akademik dan lingkungan belajar di MTSN 1 Jember dan SMA 3 Bandung? Nah, bagaimana hal tersebut mempengaruhi potensi pembelajaran dari siswa? Untuk SMA Negeri 3 Bandung, memiliki suasana akademik yang kompetitif, siswa aktif bertanya dan berdiskusi, serta fasilitas pembelajaran yang lengkap. Nah, untuk SMA MTS Negeri 1 Jember cenderung tenang dan religius, dengan hubungan guru siswa yang akrab, namun interaksi kelas masih terpusat pada guru. Nah, jadi dampaknya itu SMA Negeri 3 itu mendorong eksplorasi dan prestasi, sedangkan MTS Negeri 1 yang Jember itu unggul dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan. Next. Nah, identifikasi dan diskusikan setidaknya dua metode pengajaran matematika inovatif yang Anda amati di sekolah. Menurut Anda, mengapa metode tersebut efektif dan apakah memungkinkan untuk diterapkan di konteks sekolah yang berbeda? Menurut saya untuk SMA Negeri 3 Bandung itu menerapkan blended learning, memanfaatkan GeoGebra dan Google Classroom untuk eksplorasi grafik dan diskusi online. Untuk yang MTS Negeri 1 Jember, itu mereka menggunakan pendekatan kontekstual seperti tugas mengumpulkan data lingkungan untuk statistika. Nah, jadi keduanya itu efektif karena mendorong pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif siswa. Da- dapat diadaptasi di sekolah lain sesuai kondisi. Selanjutnya, bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi tadi mempersiapkan siswanya untuk menghadapi tantangan matematika di era digital dan global? Apakah ada program atau kegiatan khusus yang menarik perhatian Anda dari observasi yang Anda lakukan? Jadi untuk SMA Negeri 3 Bandung ini aktif membina siswa lewat program Olimpiade, proyek digital, dan aplikasi interaktif seperti Desmos dan Kahoot. Nah, untuk yang MTS Negeri 1 Jember itu mulai memperkenalkan teknologi lewat presentasi interaktif dan video pembelajaran. Ada juga program Madrasah Digital. Nah, jadi keduanya itu menunjukkan usaha untuk membekali siswa dengan keterampilan digital, meski pada tingkat dan fasilitas yang berbeda. Untuk selanjutnya, bagaimana guru matematika di sekolah-sekolah tersebut mengelola kelas dengan efektif, terutama saat menghadapi tantangan perilaku siswa atau perbedaan kemampuan siswa dalam belajar? Jadi gini saudara, guru matematika di MTS 1 Jember itu dan SMA 3 Bandung
menerapkan strategi berbeda, namun efektif dalam mengelola kelas. MTN 1 Jember menggunakan pembelajaran berjenjang dan video untuk menyesuaikan dengan mahasiswa, serta memberi peran aktif pada siswa bermasalah. Di SMAN 3 Bandung memanfaatkan teknologi seperti Dismos dan Kahoot, serta sistem mentor-mentee. Keduanya mengembangkan pembelajaran kontekstual dan menghadapi tantangan masing-masing dengan fokus pada penyesuaian materi, teknologi, dan pendekatan psikologis. Untuk selanjutnya, jelaskan strategi yang digunakan sekolah untuk menjaga disiplin siswa dan ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apakah ada yang dapat Anda adopsi nanti? Ada, saudara. Jadi gini, MT 1 Jember menerapkan pendekatan proaktif dengan memberi peran khusus pada siswa bermasalah, cerdas ice breaking, dan kolaborasi dengan orang tua via WhatsApp. SMAN 3 Bandung menggunakan sistem reward digital, proyek kolaboratif, dan pendekatan personal. Praktik yang bisa ditiru meliputi sistem mentor-mentee, pemanfaatan Google Form, dan pemberian peran khusus. Kedua sekolah membuktikan bahwa lingkungan belajar kondusif dibangun melalui pendekatan partisipatif yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke, selain mengajar, peranan akademik apa yang Anda amati pada guru matematika di sekolah? Bagaimana peran tersebut berkontribusi pada perkembangan siswa secara holistik? Jadi gini saudara, yang saya amati itu guru matematika di kedua sekolah juga berperan dalam pengembangan non akademik siswa. Di MT 1 Jember, mereka menjadi konselor, pengembang karakter Islami, dan pembina ekstrakurikuler. Di SMA N3 Bandung, memposisikan guru sebagai mentor STM, konten kreator digital, dan pelatih kompetisi. Peran ini mendukung pengembangan soft skills, kematangan emosional, dan kesadaran siswa, sosial siswa melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Lalu bagaimana bentuk kolaborasi antara guru mata pelajaran matematika dengan guru mata pelajaran yang lain atau staf sekolah dalam mendukung pembelajaran siswa? Berikan contoh yang konkret. Nah, jadi gini saudara, guru matematika di kelas sekolah aktif berkolaborasi lintas bidang. Contoh, MTS 1 Jember menggandeng guru agama membuat proyek hitung zakat digital dengan mengintegrasikan geometri dalam seni kaligrafi, serta bekerja sama dengan laboran membuat alat peraga. SMA yang 3 Bandung berkolaborasi dengan guru biologi menganalisis data lingkungan dan dengan guru ekonomi membuat simulasi keuangan, serta mengembangkan aplikasi kuis bersama guru TIK. Nah, kolaborasi ini menciptakan pembelajaran yang lebih aplikatif dan mengembangkan karakter siswa secara holistik. Contohnya di SMA 1 Jember itu ada Alpraga dari Bandar Ulang, dan contohnya itu Geobard tutup botol, dan di SMA 3 Bandung itu contohnya ada Escape Room Mereka Digital. Baik, untuk selanjutnya ya, berdasarkan observasi Anda, elemen apa saja yang paling krusial untuk dimasukkan dalam RPP Matematika agar relevan dengan kondisi saat ini? eh, Berdasarkan observasi di sekolah MTSN 1 Jember dan SMA 3 Bandung, saya memiliki beberapa elemen krusial yang perlu dimasukkan dalam RTP agar relevan dengan kebutuhan siswa, terutama pada saat abad ke-21 saat ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus spesifik dan terstruktur. Kenapa? Karena perlu memastikan pembelajaran itu berfokus pada kompetensi aplikatif dan bukan hanya hafalan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Alasannya ialah untuk mengakomodasi gaya belajar beragam, visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga, adanya asesmen autentik dan formatif. Nah, contohnya itu ada proyek kecil seperti survei data lingkungan sekolah, bisa berupa materi statistika, ada portofolio, kumpulan solusi masalah matematika dalam bentuk video atau vlog, dan kuis interaktif. Nah, alasannya diadakan ini ialah untuk sebagai asesmen mengukur kemampuan aplikatif siswa, bagaimana sejauh mana siswa bisa paham itu. Yang kelima, ada kolaborasi dan keterampilan abad 21. Contohnya itu pertama, siswa
diajari berkolaborasi dengan memecahkan masalah open-ended, misalnya merancang anggaran event sekolah. Yang kedua ada presentasi yang bisa menggunakan Canva atau PowerPoint. Nah, alasannya yaitu sama, melatih komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking. Yang keenam ada refleksi siswa dan guru. Yang ketujuh ada fleksibilitas untuk pembelajaran hybrid. Nah, maksudnya itu di pembelajaran hybrid ini ada aktivitas online dan aktivitas online. Nah, di kita mix ini untuk menjadi pembelajaran hybrid. Tujuannya untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan di berbagai kondisi, termasuk kondisi darurat, contohnya COVID kemarin. Lanjut. Baik, lanjut. Jadi, untuk saudara-saudara, bagaimana hasil observasi Anda terhadap gaya mengajar guru dan respons siswa memengaruhi pandangan Anda tentang pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dalam RPP? Hasil observasi terhadap gaya mengajar guru dan respons siswa itu menunjukkan bahwa pendekatan student center seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan integrasi teknologi, bisa GeoGebra atau Physis, itu lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dibanding dengan metode ceramah konvensional. Nah, dari sini siswa terlihat lebih antusias ketika pembelajaran dikaitkan dengan konteks nyata, misalnya menganalisis lintasan bola basket dan diberikan pilihan aktivitas sesuai gaya belajar mereka. Ada gaya belajar visual, kinestetik, dan lainnya. Respon positif ini mendorong pengembangan RTP inovatif dengan strategi yang pertama ada problem-based learning untuk melatih pemecah masalah. Yang kedua, scaffolding berbantuan teknologi bagi siswa berkebutuhan khusus. Dan ketiga, asesmen autentik seperti proyek video atau presentasi. Dan observasi juga mengungkap pentingnya refleksi terstruktur, yaitu jurnal harian siswa, untuk mengevaluasi efektivitas RPP. Kesimpulannya adalah RPP yang dirancang berdasarkan temuan observasi ini akan lebih adaptif, relevan dengan kebutuhan siswa, dan mendorong pembelajaran bermakna. Baik, untuk selanjutnya, identifikasi satu contoh RPP matematika yang Anda buat setelah observasi. Adakah bagi dari RPP tersebut yang ingin Anda revisi atau tingkatkan? Jelaskan alasannya. Ada. Yang pertama itu, ini berdasarkan modul yang saya buat kemarin, eh, itu perlu integrasi teknologi yang lebih mendalam, karena di situ hanya memanfaatkan video saja tanpa adanya interaksi. Jadi dengan adanya interaksi teknologi ini, seperti GeoGebra misalnya, misalkanlah dalam materi SPLDT gitu ya, siswa diajari GeoGebra seperti apa sih perubahan busur perubahan sumbu X dan Y di sana. Yang kedua ada kolaborasi lintas mata pelajaran. Kita bisa kolaborasi dengan, misalkan kan matematika ya, matematika kan berkaitan dengan fisika. Nah, kita ajak guru-guru di sana untuk berkolaborasi tentang pelajaran matematika dan fisika, seperti menghitung suhu, kecepatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, pendekatan diferensiasi yang lebih spesifik. Kita tahu bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dalam belajar. Jadi, dalam RPP perlu pendekatan yang lebih bervariasi untuk menghadapi hal tersebut. Baik, lanjut. Selanjutnya, bagaimana Anda akan mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital yang Anda lihat di sekolah-sekolah tersebut dalam RPP Matematika Anda di masa depan? Yang pertama ialah simulasi interaktif seperti GeoGebra dan PHET untuk visualisasi konsep abstrak. Yang kedua ada platform kuis digital seperti Quizzes atau Kahoot untuk asesmen formatif yang membuat siswa itu gak monoton gitulah. Kelihatan siswa gak monoton. Yang ketiga ada proyek berbasis aplikasi Excel atau Desmos untuk analisis data secara nyata. Jadi siswa gak hanya diajarin secara tulis kertas saja, tapi juga praktek nyatanya di komputer. Yang keempat ada model flipped classroom menggunakan video pembelajaran mandiri. Yang kelima, alat kolaborasi digital seperti Padlet atau Jamboard untuk diskusi kelompok. Nah, eh, penerapan teknologi ini
harus tetap memastikan bahwa akses inklusif seperti alternatif non-digital jika fasilitas akses inklusif seperti alternatif non-digital jika fasilitas terbatas. Lalu, alur pembelajaran jelas, teknologi sebagai alat bukan tujuan utama. Yang ketiga, pelatihan singkat untuk siswa atau guru yang kurang familiar dengan tool tersebut. Lanjut. Oke, setelah menyelesaikan PLP dan observasi, apa tantangan terbesar yang Anda antisipasi saat Anda mulai mengajar matematika di sekolah nanti? Bagaimana Anda berencana menghadapinya? Jadi, setelah menyelesaikan PLP dan observasi, tantangan terbesar yang diantisipasi saat mulai mengajar matematika di sekolah nanti adalah membangun keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika, terutama bagi siswa yang sudah memiliki persepsi negatif bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. Yang pertama itu menggunakan pendekatan konstekstual, yang kedua menerapkan metode pembelajaran aktif dan kreatif, dan yang ketiga melakukan asesmen diagnostik, yang keempat membangun hubungan positif dengan siswa, dan yang kelima adalah terus mengevaluasi dan memperbaiki praktik mengajar. Lalu pengalaman apa dari PLP ini yang paling mempengaruhi pandangan Anda tentang profesi guru matematika? Apakah ada hal yang berubah dari ekspektasi awal Anda? Iya, ada. Yang berubah itu pandangan tentang profesi guru matematika yang menyaksikan langsung kompleksitas peran guru di dalam dan di luar kelas. Tidak hanya menyampaikan materi, guru itu ternyata juga harus mampu menjadi motivator, fasilitator, manajer kelas, sekaligus pembimbing emosional bagi siswanya. Jadi, yang berubah dari ekspektasi awal sebelumnya adalah mengajar matematika itu lebih banyak dibayangkan sebagai menyusun rencana pelajaran, menjelaskan konsep, dan memberikan soal. Namun setelah PLP ini menjadi lebih sadar bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya bergantung pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan membangun relasi dengan siswa, mengelola dinamika kelas, serta kesiapan mental untuk terus belajar dan beradaptasi. Lalu bagaimana menurut Anda? Keterampilan atau kompetensi apa yang paling perlu Anda kembangkan lebih lanjut untuk menjadi guru matematika yang efektif dan inspiratif di SMP, SMA, atau SMK? Jadi, menurut saya, keterampilan atau kompetensi yang paling perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi guru matematika supaya mengajar di SMP, SMA, atau SMK itu lebih efektif dan inspiratif adalah yang pertama adalah penguasaan teknologi pembelajaran supaya bisa memanfaatkan media digital untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan dunia siswa. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua, kemampuan merancang asesmen autentik yang tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir siswa. Yang ketiga, kreativitas dalam mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata atau lintas mata pelajaran, sehingga siswa itu dapat melihat manfaat nyata dari apa yang mereka pelajari. Dan yang terakhir, kecerdasan emosional dan keterampilan membangun hubungan positif untuk menciptakan kelas yang sportif dan menghargai perbedaan individu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, keterampilan, baik, mohon maaf, bagaimana Anda akan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan siswa di masa depan, khususnya dalam pengajaran matematika? Sebagai calon pendidik profesional, saya menyadari bahwa dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, serta dinamika karakteristik siswa. Untuk itu, saya akan berkomitmen menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama, aktif mengikuti pelatihan dan seminar pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, komunitas guru, maupun platform digital. Yang kedua, berjejaring dengan sesama guru dan komunitas pendidikan, termasuk melalui media sosial profesional seperti komunitas MGMP Matematika. Yang ketiga, menerapkan pendekatan reflektif dalam mengajar, di mana saya akan rutin mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan,
mendengarkan umpan balik dari siswa, dan melakukan penyesuaian metode berdasarkan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari psikologi perkembangan peserta didik agar dapat agar tidak hanya memahami bagaimana siswa belajar matematika, tetapi juga mengapa mereka mengalami kesulitan. Hal ini penting agar pendekatan yang kami lakukan sebagai guru itu relevan dan empatik. Selanjutnya, misalkan Anda direkrut menjadi guru matematika di salah satu sekolah yang Anda observasi. Apa tiga hal pertama yang akan Anda lakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mulai memberikan dampak positif dalam pembelajaran matematika? Misalnya saya direkrut menjadi guru di MTSN 1 Jember, maka tiga hal pertama yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menjalin komunikasi yang kuat dengan rekan guru dan pimpinan sekolah. Nah, saya akan aktif beradaptasi dengan kultur kerja sekolah dengan mengikuti kegiatan seperti MGMP, rapat guru, serta menjalin hubungan baik secara personal. Ini penting agar saya mampu memahami visi sekolah dan memperoleh dukungan kolaboratif dalam pengembangan pembelajaran. Yang kedua yaitu menganalisis profil peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi, saya melihat adanya keragaman latar belakang akademik dan sosial siswa. Maka saya akan memetakan kemampuan awal mereka melalui asesmen diagnostik dan observasi kelas. Ini menjadi dasar saya dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian strategi yang ketiga yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual dan berbasis teknologi sederhana. Di MTSN 1 Jember, saya melihat potensi penggunaan media pembelajaran sederhana berbasis lingkungan sekitar atau berbentuk permainan edukatif. Saya akan mulai menyusun RPP dan LKPD yang kontekstual agar siswa lebih terlibat dan merasa matematika dekat dengan kehidupan mereka. Lalu, jika Anda diberi kesempatan untuk mengembangkan sebuah program baru di sekolah tersebut, program apa yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap matematika? Dan mengapa? Saya akan mengusulkan program matematika kreatif, yaitu program pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL yang dikaitkan dengan permasalahan nyata di sekitar siswa. Program ini akan melibatkan proyek kecil seperti mendesain taman sekolah dengan menggunakan konsep luas dan keliling atau membuat simulasi jual beli dengan konsep aritmatika sosial. Nah, program ini mendorong kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Selain itu, program ini dapat mengubah citra matematika yang dianggap sulit atau menakutkan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan berguna. Dengan keterlibatan aktif siswa dalam proyek, mereka akan lebih mudah memahami konsep dan tidak hanya menghafal rumus. Berdasarkan observasi Anda, bagaimana sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti media game edukasi, simulasi interaktif, atau platform pembelajaran daring dalam mata pembelajaran matematika? Berikan contohnya. Sesuai observasi yang saya lakukan itu, untuk SMA 3 Bandung memanfaatkan teknologi secara aktif seperti GeoGebra, Kahoot, Desmos, dan Google Classroom untuk kuis interaktif, eksplorasi grafik, dan pembelajaran daring. Dan untuk MTS 1 Jember masih dalam tahap awal, seperti menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, interaktif, dan aplikasi sederhana sebagai alat bantu mengajar. Nah, untuk kesimpulannya itu, teknologi digunakan sesuai kapasitas masing-masing sekolah dengan semangat inovasi yang tetap terlihat. Dan apakah fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang Anda kunjungi, seperti laboratorium komputer atau akses internet, sudah cukup memadai untuk mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi? Jika tidak, apa saran Anda untuk meningkatkannya? Untuk SMA Negeri 3 Bandung itu memiliki fasilitas yang memadai, yaitu seperti laboratorium komputer, akses WiFi-nya itu cepat, dan LCD di tiap kelas yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Dan untuk di MTS Negeri 1 Jember, itu memiliki keterbatasan seperti akses internet yang terbatas
dan belum semua kelas dilengkapi perangkat multimedia. Dan untuk sarannya itu perlu dilakukan itu peningkatan infrastruktur TIK di MTSN Negeri 1 Jember, termasuk pelatihan guru dan pengadaan perangkat pendukung. Lalu bagaimana Anda sebagai guru matematika di masa yang akan datang akan berinovasi menggunakan teknologi, meskipun mungkin dengan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah Anda nanti? Di masa depan itu saya akan berencana itu seperti menggunakan media digital sederhana, itu video interaktif dan aplikasi seluler meskipun dengan fasilitas terbatas. Yang kedua itu membuat lembar kerja digital atau interaktif worksheet yang bisa diakses melalui HP siswa. Yang ketiga, mengembangkan konten matematika berbasis game edukatif atau simulasi sederhana agar pembelajaran tetap menarik. Namun menurut saya itu inovasi tak selalu butuh alat canggih, tetapi kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik, cukup sekian refleksi observasi dari kelompok kami. Jika sebelum itu mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tidak ada. Bisa dilanjut. Baiklah, karena tidak ada, cukup sekian. Mohon maaf atas salah khilafnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.